Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai metode di Java, ya. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya, kita bisa membuat sebuah latihan, ya, menggunakan metode. Katakanlah kita membuat sebuah file namanya lah metode 1.java. Nah, kita akan coba membuat public class dengan nama kelasnya adalah metode 1. Ya, kita samakan dengan nama filenya. Lalu kita akan buat main class-nya. Setelah itu, kita akan coba membuat sebuah metode ya dengan nama static method, static void methodeku seperti ini ya. Lalu saya akan tampilkan sebuah pesan metodku dipanggil. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini adalah sebuah metode ya yang bernama metodku ya, isinya cuma satu codingan. Sebenarnya metode itu bisa terdiri dari banyak codingan. Makanya kita katakan sebagai block of code atau blok kode program ya. Dan metode tidak akan bisa di-run ya, metode tidak akan bisa dijalankan kalau kita tidak panggil. Katakanlah misalnya saya coba run code ini ya. Setelah dijalankan kosongan karena memang di main-nya kosong. Ya. Coba kalau kita misalnya panggil metodku ya, K-nya kita pakai huruf besar. Sebenarnya tidak ada ketentuan, tapi ini saya menggunakan camel case ya. Ini kita panggil ya, kita akan panggil sekali. Maka ketika saya jalankan, maka dia akan dipanggil sekali. Metodku dipanggil. Ya, metodku dipanggil. Kalau misalnya metodku saya panggil lagi sebanyak 3 kali, maka kalau saya run, maka ada pesan metodku dipanggil, metodku dipanggil, metodku dipanggil. Nah, ini hanya satu program. Bayangkan kalau kita menulis kode program sebanyak 50 baris dan akan diulang sebanyak 5 kali. Berarti kan 50 kali 50, berarti 250 baris kalian harus ketik ulang. Gampangnya sih tinggal copy paste, tapi akan ada human error di sana. Oleh karena itu, hati-hati. Membuat program yang langsung dimasukkan ke dalam main. Ya, akan banyak typo nantinya kalau kita nggak kumpulkan atau tidak kelompokkan ke dalam sebuah grup yang namanya metode. Nah, dengan menggunakan metode jadi lebih rapi ya. Di main hanya ada 3 pemanggilan saja dari metodku. Gitu. Ya, untuk membuat metode jangan lupa ini adalah namanya. Lalu ini adalah parenthesis ya. Kurung buka, kurung tutup. Gitu. Nah, untuk metode sendiri yang diajarkan hari ini adalah static ya, metode static, di mana dengan menggunakan metode static kita tidak perlu membuat objek karena adalah bagian dari kelas ini ya. Tidak perlu membuat objek ya, karena bagian dari main kelasnya gitu ya, kelas si metode 1 ini gitu. Nah, jadi langsung dipanggil seperti ini. Kedepannya saya akan membuat sebuah metode atau banyak metode yang akan dipanggil berdasarkan objek tertentu gitu ya. Tapi untuk hari ini belum. Oke, sekarang kita bisa tambahkan kode program. Katakanlah di sini kita menggunakan in i sama dengan in i saja. Sorry. Jadi misalnya katakanlah in i sama dengan 0 misalnya. Katakanlah saya mau
melakukan looping misalnya di sini, ya kan? Misalnya I lebih kecil dari 5, misalnya seperti itu, ya. Lalu saya bilang system.out.println nilai ke, misalnya nilai ke 1, gitu ya, maksudnya nilai ke 1, I, nilai ke 1, atau sorry, bukan nilai ke 1, tapi kita langsung buat saja I ini seperti ini, ya. Untuk lebih simpelnya seperti itu. Gitu ya. Jadi setelah dia akan menjalankan ini, ya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah metode yang mempunyai banyak program di dalamnya. Katakanlah seperti ini. Lihat, dia akan looping infinited, ya. Terus-terusan. Kenapa? Karena tidak ada ininya, tidak ada yang namanya counternya. Oleh karena itu kita perlu tambahkan i++ misalnya gitu. Nah, lalu kita coba jalankan kembali, run code, ya. Nah, lihat, karena 3 kali pemanggilan, maka ini dijalankan sebanyak 3 kali. Lihat sini, dia akan dijalankan sebanyak 3 kali. Kurang lebih seperti itu untuk contoh metode pertama. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke parameter, ya. Metode parameter, di mana nanti kalau kita mau memasukkan nilai dari luar, ya, memasukkan nilai dari luar fungsi atau dari luar metode ke dalam metode, itu gimana caranya, ya. Nah, sekarang kita akan buat kelas baru dengan nama metode parameter 1.java, ya. Jadi di metode parameter ini rencananya saya akan memasukkan nilai dari luar metode ke dalam metode, ya. Gimana caranya? Kita akan coba buat public class metode parameter 1, ya. Kita akan buat di atasnya, katakanlah static void metode-ku, ya, string nama. Nah, coba perhatikan. Ini kita sebut juga dengan parameter, ya. String nama. Jadi nama adalah parameter. Rencananya di sini saya akan panggil, ya, saya akan panggil namanya selamat datang nama, gitu. Oke. Nah, selamat datang nama, berarti nama ini saya panggil. Nah, kemudian saya akan memasukkan sebuah argumen, ya. Kalau di sini nama adalah sebuah parameter, ya, saya akan masukkan sebuah argumen. Katakanlah begini. Metode-ku dalam kurung, misalnya saya kasih sebuah argumen karena string seperti ini. Ya, berarti di sini saya masukkan sebuah string handy adalah argumen, ya. Jadi ini adalah
parameter dan di mana handy itu adalah argumen. Kalau di running, ya, kalau di run, maka akan muncul selamat datang handy. Gitu. Gimana kalau misalnya parameternya lebih dari satu? Oke, saya tambahin lagi. Nama depan, koma, nama belakang. Gitu. Ya. Nah, berarti di sini saya buat lagi string nama sama dengan nama depan. Saya gabung ya dengan concatenation. Saya gabung seperti ini, nama belakang. Gitu, ya. Nah, di sini maka saya akan coba tambahkan seperti ini. Jadi ada dua argumen yang saya masukkan ke dalam metodku. Kalau saya running, kita lihat apa yang terjadi. Ada error. Gitu, ya. Errornya kenapa? Di sini kita lihat. Di sini ada identifier expected di sini. Ya. Kalau di depan ini ada string nama depan, tapi di belakang belum ada identifier atau tipe data, maka kita harus tambahkan dia sebuah tipe data. Gitu. Ya. Kita coba running lagi. Ya. Nah, baru muncul selamat datang Hendy Hermawan. Jadi ada dua parameter dan ini adalah argumen. Jadi kurang lebih seperti itu. Demikian untuk metode parameter. Ya. Setelah ini kita akan coba membuat return value. Terima kasih. Oke. Di contoh sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai metode parameter 1. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah metode yang memiliki return value. Kalau teman-teman lihat ya, bahwasanya di sini hanya void ya, di sini adalah metode void, artinya metode yang tidak mengembalikan nilai. Ya, pemanggilannya seperti ini saja. Gitu, ya. Beda halnya dengan metode yang menggunakan return value. Maka pemanggilannya ada agak sedikit berbeda. Oke. Oleh karena itu, kita akan coba buat baru, ya. Buat baru, namanya metode return. Ya, seperti ini saja. .java. Kita akan buat public class method return. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah static int nilai katakanlah nilai, static int nilai gitu kan. Terus saya punya int x di sini parameternya. Nah, di sini saya menggunakan return. Nah, kenapa dikatakan return value? Karena di dalam sebuah metode ini memiliki kata kunci return. Kalau saya bilang begini, 5 plus X gitu. Berarti kan 5 ditambah nilai X yang nanti dipanggil sesuai dengan pemanggilan di sini. Ya. Pemanggilannya tidak seperti ini. Ya, pemanggilannya tidak seperti ini. Misalnya gitu. Tidak. Tapi pemanggilannya cara pertama pemanggilan return value bisa seperti ini. Kita panggil di dalam sebuah system.out.println. Katakanlah nilai X. Seperti itu.
Atau katakan saya bilang ini nilai tugas, ya. Ini adalah nilai tugas. Sedangkan yang ini adalah saya bilangnya gini. Gini saja. Double nilai sama dengan, katakanlah nilai tugas adalah 20%, ya. 20% itu berarti adalah berapa? 0,2 ya. 0,2 dikali X. Return nilai. Jadi, hasil pengkalian ini, hasilnya masukin ke sini. Jadi, kalau nilai tugasnya adalah 80, ya, karena hanya 20% yang diambil, maka, kalau saya run code, hasilnya adalah, nah, di sini masih ada error. Kenapa error? Incompatible type, possible lossy conversion from double to int. Perhatikan, kalau di sini yang saya return adalah nilai double, maka di atasnya juga harus double. Gitu, ya. Jadi kalau di sini double, maka sesuatu yang kita return di sini juga harus double. Kalau di sini integer, maka ini juga nilai adalah integer. Kalau di sini string, maka di sini juga string. Gitu, ya. Nah, coba kita run lagi. Hasilnya adalah 16. Jadi, nilai tugas 80, maka kalian bisa mengumpulkan poin sebesar 16 poin. Gitu, ya. Jadi di sini ada yang namanya return value. Ini cara pertama, ya. Pemanggilannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat pemanggilan seperti ini seperti layaknya variabel, benar ya? Oleh karena itu, karena seperti layaknya variabel, maka perlakukanlah dia seperti layaknya variabel. Misalnya kita memindahkan nilai tugas ke dalam sebuah variabel, ya. Misalnya saya punya cara 2. Nah, cara 2 ini misalnya saya punya double nilai. Ya, double nilai sama dengan, atau double nilai titik koma, ya. Nilai sama dengan nilai tugas. Misalnya 80. Gitu, ya. Perhatikan di sini. Saya mengoper nilai ke sini, ke nilai tugas ke dalam sebuah variabel dengan nama nilai. Ya. Gitu. Nah, dengan cara yang sama saya bisa lakukan ini. System.out.println nilai tugas. Saya nggak perlu ini lagi, saya cuma cukup begini. Karena kan sudah dioper, ya. Gitu. Seperti layaknya variabel kan, bisa dipindahkan nilai ke dalam variabel lain. Terus bisa dipanggil di dalam system.out.println. Oke, ya. Kalau saya run, hasilnya adalah sama. Gitu. Bahkan karena seperti layaknya variabel, sebuah method return value bisa dimasukkan ke dalam looping untuk kondisinya. Ya, untuk kondisi. Gitu, ya. Terus bisa dimasukkan ke dalam kondisi if. Misalnya if, contoh, ya. Cara 3, if nilai tugas, ya, if nilai tugas lebih besar dari, katakanlah 15, ya, atau dari 10, maka saya katakan, sorry, ya, 10 ya, 16, 10.
maka saya bilang di sini system.out.println Anda lulus, gitu. Ya. Kalau nilai tugas, oh ya, nilai tugas tambahin 80 seperti ini, ya. Maka kita bisa bilang Anda lulus, gitu kan. Kalau kita run, maka tulisan Anda lulus. Karena nilai tugas lebih besar dari 10, gitu. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam if, ya. Kalau dimasukin ke dalam looping, maka nggak cocok untuk sebuah ini, ya. Tidak cocok sebuah metode double nilai tugas, karena kan nilai tugas bukan looping, gitu kan ya. Nah, artinya itu bisa dilakukan, ya. Jadi sebenarnya begini, bisa dimasukin kayak gini loh, for in i misalnya 0, i lebih kecil dari nilai tugas, gitu ya, nilai tugas 80. Sebenarnya ini nggak cocok ya, Pak, walaupun boleh ya, tapi kan ini kan nilai tugas ya, gitu. Jadi tidak bisa dilakukan seperti ini, meskipun bisa ya, tidak pada tempatnya gitu ya, karena namanya adalah nilai tugas, gitu. Oke, jadi ini saya tidak pakai. Jadi ada cara 4 seperti ini ya, dimasukin ke dalam looping. Oke, kurang lebih seperti itu untuk metode return value. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ini adalah contoh program ya. Kita akan membuat contoh program di mana kita akan membuat contoh program menghitung rata-rata dari nilai yang dimasukkan user secara bebas ya. Sebenarnya kita sudah membuat di sebelumnya ya, caranya seperti ini saja ya kan. Caranya seperti ini, semuanya dimasukkan ke dalam void main. Akan tetapi kita akan coba pisahkan ya, kita akan coba pisahkan dari void main dan kita akan membuat sedikitnya 3 buah metode. Metode yang pertama adalah void, metode yang kedua adalah return value, dan metode yang ketiga adalah return value. Return value untuk metode yang kedua itu adalah untuk total, dan return value untuk yang ketiga adalah untuk rata. Gitu. Ya. Oke. Gimana caranya? Kita akan masuk ke sini ya. Berarti kita buat dulu public class. Ini ternyata method ya. Kita rename dulu. Kita rename. Ini adalah method. Oke, ini kita rename dulu nama kelasnya karena saya typo, yaitu adalah method. Ya, method rata. Oke. Nah, di sini berarti saya buat sebuah kelas dengan nama method rata. Gitu, ya. Ini ada main. Nah, mainnya itu cukup seperti ini. Rata. Ya, gitu. Cukup seperti ini. Tapi nanti di dalam rata nih, di dalam rata ada pemanggilan dua metode, yaitu metode total dan metode untuk rata, ya. Gimana caranya ya? Kita coba dulu ya. Ya, kita balik lagi ke sini, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Di sini metodenya ada
untuk input nilai, ya, metode untuk input nilai. Sorry, tadi kayaknya ada kesalahan sedikit ya, ada kesalahan imajinasi sedikit. Ini karena main imajinasi nih, ya main logika, ya. Nanti kan kita sebenarnya pakai cara yang sama seperti ini ya. Nah, awalnya ketika kita menginput nilai, ya, ketika kita menginput nilai ini kita akan coba untuk memasukkannya, ya, yang ini nih. Ini bisa saja ini saya bilang adalah sebuah fungsi untuk input total, ya, input total, gitu. Nah, terus ada lagi fungsi untuk sepertinya 2 aja nih cukup nih ya. Ada lagi fungsi untuk menghitung rata-rata, gitu, ya. Ini untuk total dan ini untuk rata-rata, gitu. Oke. Ya, ini karena kita nggak pakai array, jadi agak mikir dikit, gitu ya. Jadi kita akan ada agak mikir sedikit, ya. Oleh karena itu, di sini kita akan coba kopas dulu aja ya, seperti biasa. Ya, ini kita import java.util.scanner, ya kan? Nah, terus yang ini, ya, kalau mau pakai cara yang ini, kita bisa masukkan di sini sebenarnya, ya. Kita akan buat sebuah metode static void jadi di pikiran saya itu ada beberapa yang bisa dilakukan, ya, di sini. Kita coba pakai 2 dulu ya. Kita pakai 2. Ya, karena kita nggak menggunakan array, jadi data tuh nggak disimpan. Nanti kalau mau pakai array lebih enak, ya. Jadi yang ini, ya, yang ini saya masukkan di sini. Public total, berarti public double total, gitu ya. Public double total. Ya, terus kita masukkan di sini. Jadi returnnya adalah total, gitu, ya. Nah, habis return total, ya, di bawahnya ada static double rata, gitu. Ya, ini versinya bisa banyak ya. Nah, kita perlu menginput double T. T itu adalah untuk atau nilai total, ya. Nah, di sini selain nilai total ada satu lagi yang perlu diinput sebenarnya adalah jumlah ini, yang ini nih, ya, jumlah i-nya, ya, jumlah i-nya. Oke, berarti integer jumlah data, gitu kan. Jadi maunya kita bisa bilang return nilai total dibagi jumlah data, gitu, ya, untuk rata. Nah, sehingga kita bisa ketik di sini system.out.println nilai
total data. Ya. Nah, ini juga kayaknya kurang seru nih. Kalau saya masukin ke sini, ya. Saya masukin ke sini. Oke. Bisa saja sebenarnya, ya. Bisa saja sebenarnya ini adanya di main, gitu ya. Kalau nilai total data nih ya, coba ya. Kalau kita kasih nilai total data plus terus saya kasih total gini, ini nggak serunya tuh gini loh. Nanti akan ada masukan bilangan gitu, ya di sini. Kita coba dulu ya. Kita coba. Ini sebenarnya bagusnya void yang atas nih. Yang bagusnya adalah void. Oke. Coba ya. Masukkan bilangan. Oh, sorry. Nggak bisa dari sini. Kita buka terminal. Oke. Java method rata. Java. Java method rata. 5. Ya. 4. 9. Ya. 3. Tidak. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, yang dijalankan total dulu, baru dikasih nilai total data adalah ini. Nah, oleh karena itu, kita bisa memasukkan atau nilai untuk nilai rata-rata yang ini. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa bilang begini, rata. Tapi ada error tentu, ya. Nilai rata data adalah rata. Pertanyaannya adalah dari mana dapatnya jumlah data? Ya, dari mana pertanyaannya? Dari mana dapatnya jumlah data? Gitu, ya. Ayo, kira-kira dari mana dapatnya jumlah data? Ada yang bisa kasih tahu? Kira-kira? Ayo ada? Cari tahu dulu, cari tahu dulu. Oke. Di sini ya. Di sini kalau misalnya in jumlah gitu.
ya, in jumlah, gitu ya, sama dengan 0, gitu. Terus kira-kira nih, bisa nggak saya pakai ini nih, saya kasih, atau ini ya, ini aja lah, in i ini, ya, bisa nggak kira-kira kita pakai di sini? Dimana i-nya saya taruh di sini, gitu, ya. Kita coba Java method rerata.java. Nah, sini ada error di sini sih, ya. Cannot find symbol i++, gitu, ya. Oke. Gimana kalau misalnya ini saya letakkan di luar sini, ya. Lalu saya coba koma i di sini. Koma i. I itu untuk jumlah data. Ya, jadi i ini saya taruh di luar. Ya, kita coba metode 1 rerata.java. Nah, ini ternyata tidak mau, gitu ya. Ini ternyata tidak mau, gitu. Ya. Kalau misalnya static, coba ya, static in i sama dengan 0. Mau nggak begini? Kira-kira. Nah, lihat. Java metode rerata. Ya, bilangan 5, ya, tambah 5, ya, tambah 2. Tidak. Nilai total, nah, ya, coba lu, kan, perhatikan, ini yang tadi saya bilang. Kalau ini saya panggil kembali, maka dia akan ngaco, ya, dia akan ngaco. Oleh karena itu, kita akan coba di sini double T sama dengan total, gitu, ya. Double T sama dengan total, dan ini saya kasih T aja. T, dan ini adalah T. I-nya dari mana? I-nya itu sebenarnya dari static. Kita coba lagi, siapa tahu error ya. Kita coba lagi. Oh ya, ini sudah ada beberapa ya. Sudah ada beberapa. Kita coba lagi, ya. Oke. Berhasil untuk compiling. Kita coba 5 tambah 5 tambah 2. Tidak. Oke. Nah, berhasil. Nah, di sini ternyata kita bisa membuat variabel statik lagi ya untuk i, di mana nanti i-nya ini bisa dikenali oleh seluruh metode yang ada, gitu ya. Kalau kita mau menggunakan 2 metode. Nah, nanti kalau kita menggunakan OOP lebih enak lagi nih,
karena kita tidak menggunakan OOP memang agak tricky. Sebenarnya saya bisa saja mainkan ini, saya masukin dulu semua ke dalam void main. Nanti baru dimasukin ke dalam sini, ke dalam metode total dan metode prarata. Gitu. Sebenarnya bisa saja kita lakukan itu. Gitu. Atau penghitungan totalnya di sini. Oke, ini kalau tanpa array. Sekarang dengan menggunakan array itu gimana ya? Ya, gimana caranya kalau menggunakan array? Oke, silakan pikirkan. Terima kasih.